Babu kainunatil junubi fil baiti. Ini bab tentang keberadaan orang yang junub di dalam rumah. Idza tawaddoa, apabila berwudu qabla yaghtasil, sebelum mandi. Jadi orang yang junub ada di rumah, punya wudu, belum mandi. Ya, Imam Bukhari dengan sanadnya dari Abu Salamah. Ya, Abu Salamah itu saudara sepersusuannya Aisyah ya. Qala, ia mengatakan, sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah. Akana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarqudu wa huwa junub? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa atau biasa tidur dalam keadaan junub? Itu pertanyaannya ya. Apakah biasa bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan junub? Qalat, Aisyah mengatakan, na'am, ya. Wa yatawaddu, dan dia berwudu. Ya. Maksudnya apa? Nah, beliau sih memang tidur dalam keadaan junub tapi punya wudu. Ya. Tapi punya wudu. Ya. maka judulnya bab keberadaan orang junub di dalam rumah apabila dia sudah wudu dan belum mandi. Ya. Baik. Ini Imam Bukhari ini ya bawakan hadis tentang tidurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan junub. Tapi diingatkan Rasul itu tidur ya selalu punya wudu, selalu punya wudu. Yang jelas boleh ya orang tidur dalam keadaan junub. Apakah punya wudunya wajib? Ya tidak wajib, sunnah. Baik, hadis ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk melemahkan atau mendhaifkan hadis yang datang dari Ali yang hadis itu marfu'. Hadis yang mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun wala junubun. Ya. Apa katanya? Sesungguhnya malaikat itu tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing, ada gambar, foto, lukisan. Yang dimaksud itu foto atau lukisan benda hidup, ya, makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan seterusnya. Dan tidak pula malaikat itu masuk ke dalam rumah yang ada orang junubnya di dalamnya. Nah, hadis ini dhaif. Ya, hadis ini apa namanya? Hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Atau Imam Bukhari ingin melemahkan hadis ini. Tapi yang dilemahkan oleh Imam Bukhari ada beberapa imam yang mensahihkannya. Ya, seperti misalnya Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Jadi bagaimana itu? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, mungkin ya hadis yang mengatakan malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada orang yang junub,
itu artinya orang yang tidak mau mandi. Ya habis junub ya begitu aja, nggak mandi. Kan kalau kita kan mandi. Ya. Nah, pastilah orang ada junub. Begitu junub malaikat nggak masuk. Nggak begitu. Yang dimaksud adalah orang yang junub tidak mandi. Ya, bukan mengakhirkan mandi. Ya junub nggak mandi, ya sudah. Mandi biasa saja, bukan mandi besar. Ya itu namanya bukan orang Islam. Ya. Baik. Ya, itu hadis nomor 286. Sekarang Imam Bukhari masukkan bab 26 dengan judul Babu Naumil Junub. Ini bab tentang tidurnya orang junub. Ya, dengan sanad beliau dari Ibnu Umar. Ya, bahwa Umar ibn Khattab ini sanadnya tinggi nih, sanad Ali. Qutaibah dari Imam Bukhari dari Qutaibah, Qutaibah dari Laits, Laits dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar. 4. Ya, Imam Bukhari paling tinggi sanadnya itu 3 ya, ke Rasul. Yang disebut dengan Sulathiyah. Sulathiyatul Imam Bukhari. Nah, tapi enggak banyak itu. Ya, enggak banyak, 19 apa berapa itu. Baik. Imam Bukhari dengan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Al-Khattab, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun, apakah seorang di antara kita boleh tidur dalam keadaan junub? Pertanyaan. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya. Idza tawaddo'a ahadukum falyarqud. Apabila seseorang di antara kalian sudah punya wudu, maka tidurlah. Falyarqud, maka tidurlah. Wa huwa junubun, dalam keadaan junub. Ya. Ini nasihat. Jadi kalau dalam keadaan junub mau tidur wudu. Ya. Jangan bablas, ya wudu. Ya, bab berikutnya babul junubi yatawaddu summa yanam. Bab tentang orang yang junub berwudu kemudian tidur. Ya, dengan sanadnya Imam Bukhari dari Urwah dari Aisyah. Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddaa lis-shalah. Adalah merupakan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mandi, apabila hendak tidur dan dalam keadaan junub, beliau mencuci farjinya, mencuci kemaluannya, kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Ya. Haddatsana Musa ibnu Ismail. Qala haddatsana Juwairiyatu an Nafi'in an Abdullah. Qala istafta Umarun Nabiyya. Umar meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayanamu ahaduna wa huwa junubun? Qala na'am idza tawaddaa. Apakah seorang boleh tidur dalam keadaan junub? Rasul mengatakan ya, apabila dia punya wudu. Dia berwudu dulu. Ya, Imam Bukhari dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar annahu qala, bahwa dia mengatakan, zakara Umar bin Al-Khattab, Umar bin Khattab bercerita li Rasulillah, kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhul janabatu minal laili, bahwa dia terkena junub di malam hari. Ya, faqala lahu Rasulullah mengatakan kepadanya, tawadda waghsil dzakaraka tsumma nam. Ya, kalau dalam keadaan junub tuh wudu, ya, wudu, bersihkan zakarnya, kemudian tidur. Ya, nah, pasti kan membersihkan zakar dulu, zakar dibersihkan, berwudu baru tidur. Ya. Baik. Bagaimana dengan hadis dari Aisyah, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajnubu thumma yanamu wa la yamassu ma'an. Ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ada pernah beliau itu junub kemudian tidur tanpa wudu. Ya. Baik. Nah, hadis ini dimaknai dua. Ya. Hadis ini dimaknai dua. Makna pertama adalah bahwa la yamassu ma'an itu artinya kan tidak tersentuh air, tidak menyentuh air. Ya, kalau tidak menyentuh air berarti ya tidak wudu, apalagi mandi. Jadi kata Aisyah, ada ya biasa juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidur dalam keadaan junub, tidak terkena wudu, tidak terkena air bahkan, nah, tidak tersentuh air. Nah, yang berpendapat seperti ini, ya penerjemahan seperti yang saya terjemah ini, menghasilkan satu hukum bahwa tidur dalam keadaan junub ya, disunahkan untuk berwudu, bukan wajib. Ya, tidur dalam keadaan junub tidak punya wudu, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Nah, apakah makruh? Ya, mereka mengatakan bahwa hadis tadi menunjukkan kebolehan. Ya. Jadi berwudu sebelum tidur dalam keadaan junub itu sunnah hukumnya. Yang kedua, tidur dalam keadaan junub tidak punya wudu itu boleh. Ya. Ada juga yang mengatakan tidur dalam keadaan junub tidak punya wudu itu salah satu dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Ya, buktinya Rasul melakukannya. Ya, jadi bagaimana nih? Ya, yang jelas punya wudu dalam keadaan junub terus tidur itu tidak wajib. Jadi mana yang mesti kita lakukan? Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu katakan, ya silahkan tidur orang dalam keadaan junub. Ya, apabila punya wudu, ya itu berarti kan anjuran. Nah, sementara yang dilakukannya itu bukan anjuran, tapi kita yang melihatnya bahwa Rasul melakukan ini. Ya, berarti dua-duanya sunnah. Ya, jadi bagaimana wudu terus sunnah. Ya, tuh. Tapi lebih baik sunnahnya itu ya terkadang mau tidur wudu dulu, terkadang tidak wudu dulu karena ada pernah Rasul lakukan itu. Tapi dari yang Rasul lakukan dua-duanya itu mana yang paling banyak? Kalau kita lihat di hadis-hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tidur dalam keadaan punya wudhu. Dan anjuran-anjuran tidur dalam keadaan punya wudhu itu banyak sekali hadisnya. Ya. Baik.